Mahfud MD, khilafah bukan dari Al-Quran. Khilafah itu ciptaan ulama. Apapun dia, agama apapun dia, yang ingin merubah sistem dengan cara bermusuhan, bukan melalui cara-cara gradual. Kan lawannya radikal kan gradual gitu. Nah, siapapun dia, apakah Islam apa tidak gitu. Ini kan orang salah sangka, kalau apa bukan salah sangka sih, yang mengada-ada kalau bilang radikal seakan-akan bilang kepada orang Islam, enggak, radikalisme itu ada di mana aja. Kita sama sekali tidak benci pada orang siapapun, tapi pada idenya yang menyesatkan orang. Nah, itu yang kita lawan. Ini negara, saya katakan, Indonesia ini bukan negara Islam, tetapi negeri Islami. Saya percaya Quran, hadis, ijma sahabat, dan qiyas. Sementara Pak Mahfud MD percayanya Quran hadis saja. Jadi coba lihat pernyataan-pernyataan beliau. Jadi nanyanya mana Qurannya, mana hadisnya, gitu aja. Enggak ijma, padahal ijma qiyas juga termasuk bagian dari sumber hukum Islam. Ini yang dimaksud belum satu frekuensi. Jadi saya percaya Quran, ijma, hadis, dan qiyas sebagaimana pendapat Imam Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalahnya. Sementara beliau pakainya Quran sama hadis saja. Nggak bakal nyambung. Siap sih siap, cuma nggak bakal nyambung, nggak bakal satu frekuensi saya sama beliau. Tapi berarti pandangan Ustaz Fahmi mengenai Profesor Mahfud MD atas khilafah masih gagal paham. Masih gagal paham, ya jelas. Belum menjawab tulisan saya. Kalau menjawab tulisan Ustaz Siti Kalijaga kan udah, tapi belum menjawab tulisan saya. Belum membantah. Video ini nanti juga sampai kepada Pak Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Pak Mahfud MD, sehingga berkenan untuk menjadwalkan pertemuan dengan kami, kalaulah tidak bersama seluruh kementerian atau lembaga yang terkait untuk membincangkan khilafah, paling tidak dengan Pak Menteri, bahkan kalau bisa ditindaklanjuti dengan simposium nasional untuk membahas proposal khilafah, ajaran Islam yang agung yang akan menyelamatkan bangsa Indonesia bahkan dunia. Ini lebih baik sekali kalau kemudian Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan bisa menginisiasi agenda itu. Nanti Kiai Mikdad siap ya menjadi salah satu narasumber ya. Ustadz Ridwan juga siap ya. Insya Allah saya juga siap untuk menjadi salah satu narasumber kalau diadakan simposium nasional untuk membahas urgensi penegakan khilafah atau membahas proposal khilafah. Pak Mahfud menantang siapa yang bisa menjelaskan khilafah itu sistem baku, maka akan ikut memperjuangkannya, bahkan begitu. Insya Allah nanti kalau saya bertemu, saya akan menjelaskan mana sistem-sistem dari khilafah yang baku, mana yang itu memang istihadiyah. Misalkan semua kekhalifahan itu ya, khalifahnya tidak naik ke tampuk kekuasaan menjadi penguasa kecuali dengan baiat. Jadi baiat itu adalah metode baku untuk menegakkan khilafah. Jadi nggak ada metode lain. Mahfud MD, khilafah bukan dari Al-Quran. Khilafah itu ciptaan ulama. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menantang siapa saja yang mampu menunjukkan sistem pemerintahan khilafah ada di dalam Al-Quran dan hadis. Perubahan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia tidak bisa dilakukan secara radikal. Saya nantang siapa saja, di mana saja, di dalam forum yang terbuka, yang bisa menunjukkan kepada saya tentang adanya khalifah atau khilafah, tentang adanya khilafah sebagai sistem pemerintahan, ya di dalam Al-Quran dan hadis. Saya katakan kalau khilafah banyak, tapi bukan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itu adalah ciptaan para ulama berdasar kebutuhan, waktu, dan tempat masing-masing, kata Mahfud. Hal itu ia sampaikan setelah menjadi pembicara dalam seminar nasional Tantangan NKRI di tengah penetrasi ideologi transnasional di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Salatiga, Kamis 7 Desember 2017. Hadir sebagai pembicara dalam seminar itu Prof. KH Yudian Wahyudi, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Prof. Muh Zuhri, Guru Besar Fakultas Syariah IAIN Salatiga. Mahfud mengatakan 57 negara Islam yang tergabung dalam OKI menganut sistem khilafah, tapi berbeda-beda. Hal tersebut bisa berbeda karena dalam Al-Quran dan hadis, sistemnya tidak diajarkan. Kenapa beda? Ya karena memang Al-Quran dan Al-Hadis tidak mengajarkan sistemnya. Prinsipnya nilainya mengajarkan bahwa khilafah harus berkeadilan. Tapi kalau sistemnya seperti apa tidak ada, ujar Mahfud yang menjabat anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden untuk Pembinaan Ideologi Pancasila.
Mahfud lebih jauh menyebutkan khilafah berasal dari bahasa Arab dari kata sistem pemerintahan. Jadi jangan berpikir mau mengganti sistem yang radikal karena tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis sistem yang betul-betul menurut Islam seperti apa. Tidak ada. Arab Saudi yang dikatakan negara Islam, di sana banyak korupsi juga sehingga sekarang terjadi pemecatan-pemecatan di kalangan elite. Katanya Islam itu khilafah. Mau niru Brunei. Di Brunei mau disebut sebagai contoh kita nggak suka, di sana nggak ada parlemen. Mau niru Malaysia, mau niru Pakistan, jadi semua buat sendiri-sendiri, katanya. Adapun Indonesia telah membuat sistem pemerintahan sendiri, kata Mahfud. Menurut KH Ahmad Hasan Basir dan Kiai Ahmad Siddiq serta Abdurrahman Wahid dari NU dan Muhammadiyah, sistem pemerintahan di Indonesia sudah kompatibel dan cocok dengan ajaran Islam. Bahwa banyak konflik bukan karena sistemnya, tapi orangnya. Sama di Arab Saudi korupsinya banyak. Di Malaysia sama. Di Pakistan sama. Di negara-negara yang disebut Islam. Korupsinya juga banyak. Pencurinya juga banyak. Kan bukan karena sistem. Orang miskinnya juga banyak itu hoax. Tuturnya. Saya percaya Quran, hadis, ijma sahabat, dan qiyas. Sementara Pak Mahfud MD percayanya Quran hadis saja. Jadi coba lihat pernyataan-pernyataan beliau. Jadi nanyanya mana Qurannya, mana hadisnya, gitu aja. Enggak ijma, padahal ijma dia juga termasuk bagian dari sumber hukum Islam. Ini yang dimaksud dengan satu frekuensi. Jadi saya percaya Quran, ijma, hadis, dan qiyas sebagaimana pendapat Imam Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalahnya. Sementara beliau pakainya Quran sama hadis saja. Enggak bakal nyambung. Siap sih siap, cuma enggak bakal nyambung, enggak bakal satu frekuensi saya sama beliau. Kita sama sekali tidak benci pada orang siapapun, tapi pada idenya yang menyesatkan orang. Nah itu yang kita lawan. Ini negara, saya katakan, Indonesia ini bukan negara Islam, tetapi negeri Islami. Pemerintah justru menaikkan harga-harga bahan pokok tanpa mempertimbangkan kesanggupan rakyat. Seperti harga minyak goreng, BBM, PDAM, listrik, pupuk, tol, dan PPN yang meninggi. Artinya beban krisis ekonomi dan kesehatan diletakkan kepada rakyat, ujarnya. Oleh sebab itu, ia memultimatum agar pemerintah dan DPR agar menjalankan dan mendengarkan aspirasi yang disampaikan. Jika tidak, maka menurutnya jangan salahkan jika rakyat kembali turun ke jalan. Kalau DPR hanya formalitas, jangan pernah disalahkan apabila rakyat tumpah ke jalan tol, jangan salahkan ketika rakyat mematikan roda ekonomi. Apabila DPR tidak serius, kita ingatkan agar hati-hati, pungkasnya. Mahfud lebih jauh menyebutkan khilafah berasal dari bahasa Arab dari kata sistem pemerintahan. Jadi jangan berpikir mau mengganti sistem yang radikal karena tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis sistem yang betul-betul menurut Islam seperti apa. Tidak ada. Arab Saudi yang dikatakan negara Islam, di sana banyak korupsi juga sehingga sekarang terjadi pemecatan-pemecatan di kalangan elite. Katanya Islam itu khilafah. Mau niru Brunei. Di Brunei mau disebut sebagai contoh kita nggak suka, di sana nggak ada parlemen. Mau niru Malaysia, mau niru Pakistan, jadi semua buat sendiri-sendiri, katanya. Adapun Indonesia telah membuat sistem pemerintahan sendiri, kata Mahfud. Menurut KH Ahmad Hasan Basir dan Kiai Ahmad Siddiq serta Abdurrahman Wahid dari NU dan Muhammadiyah, sistem pemerintahan di Indonesia sudah kompatibel dan cocok dengan ajaran Islam. Bahwa banyak konflik bukan karena sistemnya, tapi orangnya. Sama di Arab Saudi korupsinya banyak. Di Malaysia sama. Di Pakistan sama. Di negara-negara yang disebut Islam. Korupsinya juga banyak. Pencurinya juga banyak. Kan bukan karena sistem. Orang miskinnya juga banyak itu hoax. Tuturnya.